Orang yang ngisi konten negatif mereka lebih percaya diri, dan mereka tetap setiap hari itu ngisi konten-konten yang negatif, bahkan konten-konten yang bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Lawang mereka percaya diri melakukan itu semuanya. Tapi kita yang punya modal bahan untuk kita masukkan ke dalam konten dan itu positif, lah kok malah tidak percaya diri. Wis kualik, wis donyane angel. Untuk bagaimana kita ke depan bisa memotret. Mudah-mudahan kerjasama tadi yang sampaikan yang menjadi kehendak dari Komisi Dakwah MUI Jawa Timur yang dinakodai oleh Pak Rektor, bersama-sama kita hadir di sini dalam rangka untuk mempererat, mempercepat langkah bagaimana era metaverse ini tidak lepas begitu saja dalam payung gerakan dakwah Islam yang tadi disampaikan, Islam yang wasatiyah, Islam yang tidak menghadirkan keberpihakan, untuk bagaimana kemudian gerakan-gerakan masyarakat itu tidak mengarah pada hal-hal yang tidak atau bahkan bertentangan sama sekali dengan apa yang diajarkan Islam yang sesungguhnya. Saya rasa untuk awal marilah kita ikuti secara bersama gambaran makro perjalanan dakwah, bagaimana Islam itu yang seharusnya, Islam yang sesungguhnya. Dan dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Rektor, Bapak Ketua Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat MUI Jawa Timur, pada beliau Romo Kiai Haji Reza Ahmad Zaid selaku keynote speaker untuk menghadirkan informasi secara terbuka kepada kita secara bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal izza, segenap para pimpinan yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Tribakti, kepada Bapak Wakil Rektor 1 Pak Badrus, Bapak Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Jauhar Fuad, ada Pak Wakil Rektor 3 tadi duduk di sampingnya Pak Fuad, Pak Yasin Nurfalah, dan segenap para dekan-dekan yang ada di lingkungan Tribakti, dekan Fakultas Syariah tampak hadir di tengah-tengah. Kemudian ini harus saya sebut, ini penjamin mutu kampus Tribakti. Kalau tidak ada beliau, Tribakti nggak ada mutunya, sehingga beliaulah penunjang daripada mutu dan kualitas Institut Agama Islam Tribakti, Bapak Kiai Haji Abdul Halim Mustafa. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kita muliakan bersama-sama, fakultas yang kali ini memiliki hajat sebagai sahibul hajat, sahibul bait untuk acara kita pada siang hari ini, Bapak Mahfud. Alhamdulillah, matur suwun atas segala ketersediaan yang telah panjenengan berikan kepada kami. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Institut Agama Islam Tribakti, khususnya kepada Bapak Rektor dan juga segenap sivitas akademika Institut Agama Islam Tribakti. Kami Ketua Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat MUI Jawa Timur bersama dengan rombongan Pak Kiai Fauzi, ini sesepuh
Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi kalau duduk sama beliau itu selalu mendengarkan kisah-kisah zaman dahulu. Karena memang sesepuh. Ini saja saya baru duduk sama beliau 5 menit sudah mulai dari Lirboyo sampai Purwoasri diceritain semuanya. Tribakti dulu begini sampai ke Kertosono. Kertosono dulu begini. Dari situ baru saya paham. Paling dulu kalau mau pulang ke Surabaya naik bis sehingga paham semuanya. Matur suwun Kiai rawuhnya bisa bersilaturahmi kembali di lingkungan Institut Agama Islam Tribakti. Gus Dewa yang saya hormati, matur suwun Gus. Ning Azima, Pak Sururi, sekretaris saya. Oh ya, mohon maaf posisi saya di sini sebagai kinot. Jadi mulai dari rektor, ketua komisi dakwah sampai menjadi kinot itu saya semuanya 3 Gus ini. Dan yang lebih parah lagi tugas dari MC, tugas dari moderator ini tadi suruh berbicara tentang Islam mulai awal sampai sekarang. Ini luar biasa. Iya. Jadi saya mohon maaf, ahlan wa sahlan kepada Pak Batik, monggo kami persilahkan. Jadi begini, kita melihat saudara-saudara kita, orang-orang zaman sekarang itu kalau melihat media sosial itu sudah menjadi bahan pokok dan itu sudah menjadi satu hal yang diyakini akan kebenarannya. Padahal sesuatu yang masuk ke dalam media sosial, yang namanya media itu adalah wasilah. Wasilah di depannya itu masih ada ghoyah. Nah, orang-orang saat ini ketika dia melihat media, apapun yang berada di media sosial itu sudah dianggap sebagai goal. Artinya ketika dia baru nyampe pada tahap wasilah, itu sudah sampai pada ghoyah. Yang semestinya ketika masih berada dalam tahap wasilah, itu jangan cepet-cepet untuk klimaks terlebih dahulu. Tapi sebaiknya lanjutkan agar menemukan satu goal, menemukan satu ghoyah, dan disitulah baru terjadi yang namanya klimaks pemahaman. Sebenarnya di wasilah kata Gus Dewa masih pemanasan. Jadi dalam mengambil kesimpulan, dalam mengambil penilaian, saat ini yang menjadi tantangan itu adalah mereka terlalu cepat dalam menyimpulkan. Mereka terlalu gegabah dalam menilai sesuatu. Dan mereka terlalu klimaks sebelum masuk pada waktunya. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau sudah seperti demikian, kita bisa memberikan arahan kepada mereka bahwa ayo, apa yang terjadi di media sosial ini kita harus berhati-hati dan waspada. Masalah berita hoax, bagaimana kita harus tabayun. Masalah berita yang belum jelas, kita jangan sampai tawakuf pada informasi itu terlebih dahulu. Informasi yang mengikut sertakan tentang orang lain, menilai orang lain, ayo kedepankan husnudzon, jangan malah mengedepankan suudzon. Berita hoax ini memang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sejak zamannya Rasulullah, bahkan sebelum Rasulullah sudah ada yang namanya berita hoax. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Itu celaka
orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya, dan mereka kemudian mengatakan ini adalah dari Allah. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi samanan qalila, dalam rangka untuk mendapatkan harta dunia yang sedikit. Sama seperti mereka bikin konten, nyaplok sana sini, kemudian dia membuat satu hal yang menghebohkan. Tujuannya adalah liyashtaru bihi samanan qalila, agar subscribersnya itu banyak, agar followersnya itu banyak. Padahal itu semuanya adalah samanan qalila. Jadi sama Pak Ali Imron. Bahkan ini saya bicara sebelum Rasulullah dilahirkan. Fawailul ladzina yaktubunal kitaba summa yaquluna hadza min indillah. Ini sudah ada sejak zaman Rasulullah dilahirkan. Dan ketika Rasulullah dilahirkan, ternyata tradisi berita hoax ini masih ada. Sampai Rasulullah itu dilahirkan, bahkan sampai Rasulullah itu sudah memiliki kekuatan dengan para sahabat-sahabatnya, berita hoax ini masih ada. Maka ketika ada seorang sahabat yang bernama Al-Haris, sebelum dia masuk Islam, dia beat kepada Rasulullah, kemudian diperintah oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan tidak ketinggalan perintah tentang mengumpulkan zakat. Al-Haris kemudian pulang ke kaumnya dan dia bilang kepada kaumnya, ayo kumpulkan zakat, kita harus bayar zakat. Kaumnya pada mau semuanya dan mereka bersedia untuk membayar zakat. Rasulullah ketika memerintahkan Al-Haris, beliau dawuh, nanti kapan-kapan akan ada sahabatku yang akan datang ke tempatmu untuk ngecek bagaimana keadaan pengumpulan zakat di sana. Rasulullah memerintahkan sinten? Al-Walid. Rasulullah memerintahkan Al-Walid kepada Al-Haris, tolong cek itu Al-Haris sudah mengumpulkan zakat atau belum. Tapi ketika di tengah jalan, suruhannya Rasulullah yang bernama Al-Walid ini tadi goyah. Engko gek aku rono dipateni, guru ngopo-opo aku wis ditakoni macem-macem. Akhirnya dia kembali pulang bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mereka nggak mau bayar pajak, bahkan saya ini mau dibunuh. Padahal dia belum sampai tempatnya, sudah keweden, ketakutan, khawatir. Dia balik lagi ke Rasulullah, dia memberitakan berita begini, ya Rasulullah, mereka nggak mau bayar zakat. Ya Rasulullah, bahkan saya ini mau dibunuh. Terus pada akhirnya Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid beserta dengan pasukannya untuk memberikan pelajaran kepada Al-Haris dan kaumnya. Di satu pihak, satu sisi, Al-Haris bersama dengan kaumnya ini bercengkrama dan bermusyawarah. Utusannya Rasulullah kok belum datang-datang ya? Apa Rasulullah ini murka dengan kita? Kenapa sampai saat ini zakat kita yang sudah kita kumpulkan ini nggak dicek? Akhirnya Al-Haris bersama dengan kaumnya berangkat sowan ke Rasulullah. Ayo kita sowan ke Rasulullah. Ada apa gerangan? Kenapa utusan beliau kok tidak sampai ke sini? Jadi bersamaan Khalid bin Walid bersama dengan pasukan itu berangkat. Al-Haris bersama dengan kaumnya itu pun juga berangkat. Ketemulah di tengah jalan. Hampir terjadi peperangan. Hampir terjadi peperangan. Khalid bin Walid sudah mengatakan, mau kemana kau? Saya mau ke Rasulullah. Ngapain ke Rasulullah? Saya mau sowan ke Rasulullah. Kamu tidak mau bayar zakat. Loh, kata siapa saya tidak mau bayar zakat? Saya sudah mengumpulkan semuanya. Rasulullah sudah kirim utusan, katanya kamu nggak mau bayar zakat. Hoax, kata Haris. Jadi sudah ada.
hoax sejak zamannya Rasulullah. Itu bohong, berita bohong itu. Makanya sampai turun ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau kita menerima satu informasi di media sosial, ingat itu adalah wasilah, belum masuk pada goal. Itu adalah wasilah, belum masuk pada ghayah. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah, ini tidak kalah pentingnya Kiai, bagaimana kita membatasi diri dengan gadget dan segala sesuatu yang ada di dalam gadget. Dulu orang bilang mulutmu harimaumu, tapi sekarang tidak hanya mulutmu yang harimaumu, tapi jari jemarimu adalah harimaumu. Kau bisa termakan dengan mulutmu sendiri alias kata-katamu sendiri. Saat ini tidak hanya mulutmu sendiri yang bisa memakanmu, tapi jari jemarimu bisa memukulimu sampai habis. Artinya kita harus tetap waspada. Media sosial itu adalah wasilah. Tadi yang seperti saya katakan, media sosial itu juga menjadi satu wasilah untuk silaturahmi kita bersama. Media sosial itu adalah satu media yang mana bisa mempertemukan yang lama tidak pernah ketemu, akhirnya bertemu di situ. Yang jauh tidak pernah bertemu, akhirnya bertemu di situ. Jadi manfaatnya banyak, madorotnya pun juga banyak. Tergantung siapa yang pegang. Sebilah pisau kalau dipegang oleh koki yang benar akan menghasilkan potongan yang pas. Tapi kalau sebilah pisau dipegang oleh koki yang amatiran, bisa mengiris jari jemarinya sendiri. Gadget yang kita pegang bisa menghasilkan sesuatu yang manfaat ketika pemegangnya itu selalu waspada, hati-hati, didasari dengan ilmu, didasari dengan akhlakul karimah. Saat ini berakhlak tidak hanya dari sisi makoliyah saja, tidak hanya dari sisi haliyah saja, dan juga dari sisi gadgetiyah. Makoliyah pasti itu kita lakukan, haliyah juga pasti. Tapi kalau gadgetiyah, suatu hal yang kadang kita itu terlena. Tapi kalau sudah masuk ke dalam gadget dan masuk ke dalam media sosial, maka jejak digitalmu akan diketahui oleh manusia seluruh dunia ila yaumil qiyamah. Kalau makoliyah selesai, ketika orang malas mendengar tentang kabarmu, pasti nggak mau dengar tentang kamu. Haliyah selesai, di sekitar kamu berada. Tapi kalau apa yang ada di dalam media sosial, ila yaumil qiyamah, jejak digitalmu selalu dikenang oleh keturunan-keturunanmu sampai akhir hayatmu. Walaupun toh kau di liang lahat, kau masih tetap hidup di dalam gadget. Tapi kita ini sering terlena. Ketika kita berinteraksi dengan gadget, kita ini terlena. Ketika tidak ada orang di dalam kamar, tiktokannya itu lebih hot, ya kan? Di satu ruangan tidak ada orang, bikin konten TikTok, share, kemudian masuk ke IG. Apa yang dia lakukan sangat hot, ekstrim.
Dia pada waktu bikin konten memang dia sendirian. Dia nggak terasa kalau apa yang sudah di save, kemudian di record, dan kemudian di share, ini bakal dilihat banyak orang. Jadi kalau dikatakan menutup aurat, kalau tidak ada orang, tidak wajib untuk menutup aurat. Tapi kalau ada gadget dan sedang acara live, itu wajib menutup aurat walaupun toh nggak ada orang di depannya. Ya. Kalau tidak ada orang di dalam ruangan nggak apa-apa buka aurat. Tapi ketika bikin konten dan mau di-share ke umum, wajib tutup aurat. Ini yang kadang kita terlena, sama gadget ada cok. Gadget juga nggak syahwat sama saya. Yang lihat, yang ketar-ketir, bukan gadgetnya, tapi yang lihat, yang ketar-ketir. Makanya kewaspadaan tinggi harus kita kedepankan ketika kita berhadapan dengan satu kotak kecil ini. Alhamdulillah saya tidak aktif di IG. Saya juga tidak aktif di Facebook. Status pun juga tidak aktif. Saya malah justru istifadah dengan beliau-beliau, mengambil faidah dari beliau-beliau. Jadi itu Pak Ali Imron, kalau dari awal sampai akhir masalah dakwah itu ya tetaplah tantangannya seperti itu Pak Ali Imron. Artinya sejak awal bada'al Islam ghoriba, ya kan? Islam didakwahkan oleh Rasulullah, masyarakat kafir Quraisy dulu mengatakan ini gharib, ini apa ini? Rasulullah sholat dibilang ini apa ini? Rasulullah zakat, puasa, merealisasikan aktivitas, rutinitas syariat agama Islam, ini apa ini? Tapi Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, sayaudu kama bada, sayaudu ghariban kama bada. Besok Islam di akhir zaman itu pun juga sama. Dinilai oleh orang-orang sekitar itu suatu hal yang gharib, suatu hal yang aneh. Makanya kalau kita mau buka apa kayak IG ataupun yang lain, ya, saya tidak tahu TikTok ataupun yang lain, saat ini konten yang di situ lebih syar'i dan menutupi aurat itu lebih banyak mana bila dibandingkan dengan konten yang wow. Lebih banyak yang wow. Sehingga yang syar'i itu tampak gharib sekali. Kalau ada yang sangat-sangat syar'i dalam konten-konten media sosial, itu pasti langsung di skip. Betul nggak? Langsung skip. Alah, wis akeh koyo ngene nanggonku gitu. Sudah banyak di sini di tempat saya. Malah justru yang laku, yang paling banyak subscribe-nya, followers-nya itu yang wow-wow itu. Nah kalau yang syar'i, masya Allah, sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam syariat, skip, atau minimal followersnya dikit banget gitu, subscribersnya juga dikit banget gitu. Nah, gharib sudah. Dari situ bisa kita lihat mana yang lebih gharib sekarang, mana yang lebih banyak sekarang, mana yang lebih dominan sekarang. Tampak di situ. Sa'yaudu ghariban kama bada. Tapi perlu diingat, Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, tidak usah sampai down, tetap berusaha cecekelan, berpegangan dengan syariat. Karena apa? Wa tuba lil ghuraba. Tuba lil ghuraba, bejo, sangat-sangat bejo. Siapa orang-orang yang dinilai gharib pada zamannya dan dia berpegangan dengan syariat.
Makanya yang tetap dengan real agama Islam, tetap dengan real syariat, dan followersnya masih sedikit, lanjutkan. Justru itu yang bejo, kata Rasulullah. Tetap istiqomah. Yang subscribersnya sedikit padahal sudah sesuai dengan syariat agama Islam, lanjutkan. Tetap berkreasi dengan mengisi konten-konten yang positif. Mereka saja mengisi dengan konten-konten yang negatif. Ada satu orang mau ngisi konten positif, dia bilang, saya nggak percaya diri, malu. Kenapa? Orang saya kayak gini, mau yang saya kasihkan juga perkara yang biasa, tapi positif. Orang yang ngisi konten negatif, mereka lebih percaya diri, dan mereka tetap setiap hari itu ngisi konten-konten yang negatif, bahkan konten-konten yang bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Lawang mereka percaya diri melakukan itu semuanya. Tapi kita yang punya modal bahan untuk kita masukkan ke dalam konten dan itu positif, lah kok malah tidak percaya diri. Wis kuale, wis donyone angel. Maka dari itu watubalil lil ghuraba. Dan tubalil ghuraba di sini adalah alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka yang selalu berbuat kebaikan ketika manusia itu rusak. Dalam bermedia sosial, ketika kalian tetap berpegangan dengan syariat agama Islam, dan yang lain bikin konten-konten yang negatif, tapi kalian mengimbangi, kalian menghantam itu semuanya dengan konten-konten yang positif, itulah yang dinamakan dengan watubalil ghuraba. Maka tetap berkreasi, tetap isi konten yang positif dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk li'i'la'i kalimatillah wa li sya'airil Islam. Sekian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuatu yang menjadi gambaran nyata yang disampaikan tadi oleh beliau Bapak Rektor sekaligus Ketua Komisi Dakwah, bahwa catatan penting buat kita secara bersama-sama, mulai dari zaman Nabi, bahkan Nabi-Nabi sebelumnya pun hingga hari ini, itu tetap tantangan Islam selalu ada. Dan hari ini statement yang terakhir dari beliau, malahan yang menarik, konten-konten itu malah yang banyak subscribe-nya itu malah yang aneh-aneh, yang menimbulkan persoalan-persoalan. Kalau yang syar'i itu malah jarang yang subscribe, dan bahkan itu kalau apa yang disampaikan oleh beliau itu selebih banyak benarnya. Saya kalau menyaksikan dari wajah tadi ketika disampaikan oleh beliau terkait dengan subscribe antara yang syar'i dengan yang mohon maaf yang beliau menggunakan istilah gharib, itu yang butuh penjelasan dan kecerdasan yang lebih. Kelihatannya kalau yang di sini masih lebih banyak yang tidak syar'i yang disubscribe itu. Utamanya Pak Dikan mungkin ya. Saya rasa banyak hal yang disampaikan oleh beliau. Intinya setiap zaman selalu ada tantangan, dan dari ini kita dihadapkan dengan satu kondisi yang nanti saya mohon untuk para narasumber ini maksimal nanti materi disampaikan 15 menit untuk membatasi waktu, biar nanti antara yang pemateri yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Yang pertama nanti yang disampaikan oleh beliau yang kaitannya dengan konten materi dakwah yang kelihatannya juga sudah mulai tidak, yang disampaikan oleh tadi Bapak Rektor, Bapak Ketua Komisi Dakwah itu yang tidak terlalu banyak disukai. Nah ini